siapa? Bapak Abu Yakub. Oke. Pertanyaan yang pertama, bentar dulu ya. Kapan berdirinya Kelapa Nunggal? Iya yang bilang. Kalau berdirinya Kelapa Nunggal kita juga nggak begitu memahami banget ya, karena kalau Kelapa Nunggal itu awalnya memang bukan kecamatan. Dulu kita kecamatannya ngikut Cilengsi. Jadi kalau dulu itu Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Cilengsi. Kalau sekarang alhamdulillah Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal. Itu kalau berdirinya karena kita juga mungkin belum ada di sini, jadi nggak begitu tahu persis tahun berapa diganti menjadi Kecamatan Kelapa Nunggal. Nah, sekarang udah nggak ngikut Cilengsi lagi. Sekarang udah Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal. Selanjutnya, apa Islam masuk ke daerah Kelapa Nunggal? Nah, kalau masuk Islam Kelapa Nunggal ya udah zaman mungkin dari sebelum saya lahir udah ada. Islam udah ada alhamdulillah, dengan ya mungkin perkembangannya aja dari tahun ke tahun ya alhamdulillah sekarang udah lebih maju, lebih berkembang dengan adanya beberapa pondok pesantren dan beberapa majelis taklim juga alhamdulillah sekarang kan lebih banyak tokoh-tokoh agamanya. Kalau dulu itu cuma ada di RT 02, kalau masalah kalau dulu cuma ada di RT 02, terus berkembang ke sini dari Sindanglengo, Cibugis, dari Cimanggung juga ngajunya ke daerah Sindanglengo RT 02 itu Muhammad Haji Jakasi. Nah dari situ banyak melahirkan santri-santri yang kemudian ikut pondok pesantren, pulang yaitu mendirikan musola, masjid, majelis taklim. Apalagi sekarang setiap musola itu ada majelis taklimnya. Jadi alhamdulillah kelihatan berkembangnya. Kalau masuknya Islam ke Kelapa Nunggal atau ke Sindanglengo, ya kita juga nggak tahu, karena sebelum kita lahir udah masuk Islam, gitu. Karena kita lahir udah ada tradisi Islam. Coba kalau dulu masih campur antara Islam sama agama kebiasaan. Kalau dulu kan agamanya itu agama Buddha sama Hindu kalau dulu banget. Jadi kalau misalkan datangnya Islam, kita juga nggak tahu banget persisnya tahun berapa. Kalau ke Sindanglengo, kalau ke Jawa Barat, kalau ke Jawa Barat mah dari dulu dari zamannya Wali Songo, yang alhamdulillah di Jawa Barat kan ada satu Syarif Hidayatullah. Nah dari itu juga berkembang dari Syarif Hidayatullah ke daerah Banten, ke Maulana Hasanuddin, melahirkan beberapa santri-santri, kemudian alhamdulillah ke Kelapa Nunggal, tepatnya ke Sindanglengo. Gitu. Apa lagi? Di mana masjid pertama ya, mungkin masjid tertua di daerah sini di Desa Kelapa Nunggal? Di Desa Kelapa Nunggal untuk Sindanglengo, kalau masjid tertua adalah Al-Huda. Iya, itu adalah masjid Al-Huda. Jadi dari Cimanggung, dari Cibugis, semuanya induk ke Al-Huda. Kalau misalkan Idul Adha, Idul Fitri itu kalau udah semua Jumatan juga ke Al-Huda. Apa yang membuat orang dahulu tertarik dengan Islam? Satu, ramah. Itu satu ramah. Kedua, terpercaya. Itu aja. Kemudian di kesehariannya, ya, jebolan dari pesantren-pesantren itu ramah, bahasanya juga enak, gitu kan. Terus dia mengayomi masyarakat. Jadi keinginan mereka itu seperti apa. Jadi tidak langsung diajak untuk beribadah, ya, untuk sholat. Jadi
pesantrennya nggak di sini kalau dulu. Belum ada pesantren. Nah, Cuma ada masjid doang. ada masjid. Kalau dulu nggak ada pesantren kalau dulu. Ada juga sekolah sore ilmiah kalau dulu. Kalau dulu. Jadi kalau misalkan masuk Al-Qur'an itu, misalkan belum bisa baca tulis Al-Qur'an, kalau dulu Al-Qur'an itu paling ketat. Persyaratan harus bisa baca tulis Al-Qur'an kalau di Al-Qur'an. Zaman istri saya itu, pokoknya harus bisa baca tulis Al-Qur'an. Kalau nggak bisa, ngaji lagi, sekolah lagi di sekolah dunia yang sore. Nah, kalau dulu kan SD, pelajaran agamanya cuma 1 kali dalam 1 minggu, itu pun dalam minggu. Gitu. Kalau sekarang kan ada MI. Nah, mengejar untuk baca tulis Al-Quran itu anak-anak sekolah sore, dibilangnya dunia. Itu nggak ada ijazah kalau dunia. Naik kelas cuma nggak ada ijazah karena dia swasta bukan, apalagi negeri. Jadi yang ngajarnya ustadz Quran. Itu kan kayak di MI aja pelajarannya gitu, kebanyakan agamanya. Makanya dulu Al-Quran itu harus bisa tulis baca Al-Quran di Al-Quran. Karena dulu MTS baru ada Al-Quran. Makanya main sono, kan dekat Fintech gitu. Iya. Lalu ke situ cuma ada 1 MTS di sini Al-Quran pertama. Makanya kan kalau sekarang ada Anur juga kan pecandu Al-Quran, dulunya Al-Quran. Kalau sekolahnya Pak Andi. Iya, Pak. Ayo orang Al-Quran. Iya, dia orang Al-Quran, guru di Al-Quran dulu. Guru di Al-Quran. Iya, sejarah Anur. Jadi sekarang udah enak. Kalau ya itu kalau sekolah dulu harus bisa baca tulis Al-Quran. Kalau pondok pesantren dulu di Kelapa Nunggal itu, setahu saya sebelum saya berangkat ke pesantren nggak ada. Jadi kita pesantrennya jauh, daerah Cisarua, Puncak Sono. Iya, yang banyak waktu itu ke pesantren Baru Tegal yang dekat Safari. Dari sini ya, misalkan ramanya Ustaz Mahmud, oleh almarhum RW Dayat, dan RW Dayat almarhum itu pesantrennya ke dekat Safari sana, daerah Cisarua Puncak. Iya, begitu. Di sini nggak ada, belum ada, apalagi daerah Jawa belum ada. Kita pesantrennya ke sono semua, ke daerah Puncak, Ciawi. Pesantren 28 baru ada DHC Masjid Tangga, baru diriin pesantren. Setelah dia nikah sama keluarga nikah baru dibilang baru dibilang dalamnya juga lumayan. Cuma nggak, kalau dulu pokoknya nggak ada kita. Cuma itu adanya sekolah dininya. Itu anak-anak paling ngaji malam ya itu nggak ada ikro dulu. Adanya juz amma, kitab. Ya, kitab kalau di sini bilangnya kitab juz amma. Ya, ada ikro. Juga jauh-jauh dari sini aja. Saya sebelum pesantren ngajinya harga nompat masuk di situ. Terus ada lagi yaitu ke Al-Huda itu, ke Mamah di Jakarta dari sini. Kalau musim kemarau, kalau musim hujan libur. Karena gelap, kecek, jalannya kan masih tanah aja. Iya, udah gitu gelap kan, belum ada. Jadi makanya yang hidup sekarang alhamdulillah. Tinggal maunya, mau ngaji di mana, di siapa, mau sekolah di mana, di apa pendidikan SMP SMA di mana. Sekarang tinggal mau. Saya dulu mau ngaji susah, mau sekolah susah, kadang jauh.
jalannya juga dekat. Ngaji juga nggak ada listrik, paling pakai lampu petorong. Iya, kalau enggak pakai lampu cemple itu yang pakai minyak tanah. Iya. Terus fasilitasnya juga masih panggung, masih balai. Iya, masih balai. Kalau sekarang kan udah masih salim, masihnya bagus-bagus, musolanya bagus. Begini aja. Berarti udah ya wawancaranya.